Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan membahas tentang sejarah Nazi dan juga Adolf Hitler. Sejarah abad ke-19 memang tak akan pernah melupakan nama Nazi di dalam catatan sejarahnya. Keberadaan Nazi, kekuatan militernya Jerman, dan pemimpin yang bernama Adolf Hitler disebut-sebut telah berhutang besar kepada sejarah manusia karena melakukan dosa Holocaust. Dalam bahasa Jermannya, Nazi disebut sebagai NSDAP, yang merupakan kepanjangan dari National Socialist Deutsche Arbeiterpartei. Partai ini merupakan salah satu partai politik di Jerman yang kemudian memonopoli kedudukan partai politik di sana. Nazi sendiri didirikan sejak tahun 1920 Masehi di kota Munchen, Jerman. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, like dan subscribe dulu video dan channel ini. Oke? Nazisme. Pada awalnya, Nazi tidak langsung bernama NSDAP. Diketahui bahwa ternyata partai ini didirikan dengan nama Deutsche Arbeiterpartei atau dalam kurung Partai Buruh Jerman. Lambang Partai Buruh Jerman ini adalah swastika. Adolf Hitler lah yang mendesak para petinggi partai agar menyuntikkan unsur-unsur nasionalisme dan sosialisme ke dalam partai. Kemudian digantilah namanya menjadi NSDAP. Selanjutnya, partai ini menjadi sokongan paling penting dalam kekuatan negara Jerman sejak runtuhnya Republik Weimar di tahun 1933 sampai akhir masa Perang Dunia II pada tahun 1945. Nazi di Jerman kemudian menjelma menjadi sebuah paham yang disebut Nazisme. Semua ini bermula sejak para petinggi partai Nazi ditangkap dan dihukum atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan pada pengadilan Nuremberg. Anggota partai Nazi tidak lantas membubarkan diri karena kehilangan pemimpinnya. Justru mereka membuat paham politik baru di Jerman, dan paham itu adalah Nazisme. Tentara Jerman yang terlibat Perang Dunia I pada tanggal 11 November 1918 terkejut karena perang selesai sangat mendadak. Petugas di garda depan tidak pernah merasa ditaklukkan musuh. Mereka pun bingung karena gencatan senjata terjadi terlalu cepat tanpa tanda apapun sebelumnya. Saat itu mereka yakin ada pihak yang menjadi backstabber atau penikam dari belakang. Karena gencatan senjata yang sudah terjadi, mau tidak mau Jerman harus menyerah. Sejarah juga mencatatnya sebagai kekalahan pasukan Jerman pada Perang Dunia II karena mereka masih berada di wilayah musuh saat gencatan berlangsung. Sementara itu, pihak yang diduga melakukan pengkhianatan adalah kelompok penganut Marxisme serta Yahudi. Kedua kelompok inilah yang selalu memicu perbedaan pendapat di Jerman. Lalu beberapa sisa pasukan perang kemudian pulang ke Jerman dengan selamat. Namun ada kekecewaan mendalam di hati mereka. Setelah kekalahan pahit itu, negara sekutu tetap melakukan blokade kepada Jerman. Tentu saja bekas tentara Jerman yang masih dalam perjalanan kaget karena disuguhi penderitaan. Ada juga jutaan warga Jerman yang berada di ujung kematian disebabkan wabah TBC dan influenza. Beberapa keluarga tentara Jerman juga ikut disiksa di sekitar kota Munchen, ibu kota Bayern.
Kisruh di Jerman. Pada waktu itu, kubu politik di Jerman dikuasai oleh pihak sosialis serta lawannya, yaitu pihak konservatif. Kedua kelompok ini sama-sama tumbuh menjadi radikal karena kondisinya Jerman sedang tertekan. Yang semakin memperkeruh suasana adalah adanya gerakan Republik Soviet Munchen yang berusaha membuat pemerintahan model Soviet. Pelopornya sendiri adalah kelompok kiri, yaitu Red Republic di Munich. Memang waktu itu Soviet menjadi negara besar yang mempunyai musuh utamanya adalah Amerika Serikat. Namun belum ada tanda-tanda sejarah runtuhnya Uni Soviet yang terlihat. Lalu tentara resmi pemerintah dikerahkan untuk menghentikan gerakan makar tersebut. Kemudian meletuslah perang secara terbuka di jalanan kota Munich. Ada 500 orang lebih yang meregang nyawa dalam pertempuran ini. Pihak tentara pemerintah mendapat dukungan dari Freikorps, yaitu pasukan bayaran yang didanai pemerintah dan orang-orang sayap kanan. Freikorps melakukan tugasnya dengan serius. Mereka membunuh siapapun yang kelihatan menyerupai anggota Red Republic. Walaupun kelihatan kejam, namun Freikorps berhasil menghajar usaha kudeta ini dan menghentikan seluruh usahanya. Dari sinilah kemudian muncul paham antisemit di kalangan orang kanan. Pada awalnya, paham antisemit ini masih muncul dalam bentuk persangkaan. Namun kenyataan memberitahu bahwa mayoritas pemimpin Red Republic adalah orang Yahudi. Hal ini membuat kesan para komunis atau Bolshevisme dan Yudaisme memiliki dasar yang sama. Akhirnya berkembanglah golongan anti-Yahudi di Jerman yang semakin meluas penganutnya. Setelah pemberontakan berakhir dan kemunculan antisemit, Freikorps semakin disenangi banyak orang di Munchen. Warga juga menyalahkan Yahudi sebagai dalang semua wabah penyakit yang terjadi di negara Jerman. Pemerintah pun sepakat dengan golongan ini. Bahkan Kapten Ernst Röhm sebagai komandan tertinggi SA atau pasukan badai juga berada di golongan tersebut. Mereka ini lebih menyukai sesuatu yang bersifat pemaksaan dan pemicu ketakutan agar ada penghargaan pada sesama. Lalu hubungannya dengan Adolf Hitler adalah, kan tadi sejak awal sudah disebutkan bahwa sejarah Nazi tidak lepas dari Hitler. Nazi yang merupakan partai sayap kanan pada suatu waktu akan menemani Hitler membesarkan kekuatan militer Jerman dan menakut-nakuti dunia dengan otoritasnya pada era Perang Dunia II. Laki-laki berkumis ini lahir di Brunau, Austria pada tahun 1889 Masehi. Sebelum dikenal sebagai orang terkejam di dunia, Hitler ternyata memiliki darah seni. Waktu masa mudanya dipenuhi dengan warna-warna lukisan di atas kanvas yang menggambarkan jiwa nasionalismenya. Di kemudian hari, Hitler benar-benar menjadi seorang nasionalis Jerman yang bisa dikatakan fanatik atau nasionalis buta. Hitler menyalurkan rasa nasionalismenya dengan bergabung pada kelompok militer Jerman. Pada masa perang, Hitler terluka. Lalu luka ini mengantarkannya menggenggam 2 buah medali sebagai apresiasi negara atas keberanian seorang pemuda bau kencur. Lalu sebagai seorang nasionalis sejati, Hitler merasa sangat gregetan dengan kekalahan Jerman pada Perang Dunia I, sehingga ia membalaskan dendam negara Jerman ketika umurnya memasuki kepala 3.
Dimulai di tahun 1119 atau 1919, Hitler masuk ke dalam Nazi. Lalu karirnya ini dalam partai yang bermarkas di Munich ini sangat gemilang. Ia bahkan sudah menggenggam pangkat Führer atau pemimpin dalam jangka waktu 2 tahun saja sejak ia memutuskan bergabung. Ketika telah menduduki posisi puncak partai, Hitler segera menerbangkan partai ini menjadi kekuatan tak terkalahkan. Lalu November tahun 1923, ia mengadakan cup bernama The Munich Beer Hall Putsch. Walaupun kemudian gagal, karena inilah Hitler dibuktikan bersalah di muka pengadilan, yang kemudian menjebloskan dia ke penjara. Pria ini pun menjadi tahanan kurang dari 1 tahun. Nazi meraksasa. Sebenarnya sampai tahun 1928 pun Nazi masih tergolong partai kecil yang dayanya bukan menjadi oposisi di Jerman. Namun karena saking parahnya krisis yang terjadi di Jerman dalam segala bidang kehidupan, rakyat semakin muak dengan partai politik besar. Mereka semua merasa ini adalah kesalahan orang-orang elit politik. Lalu kondisi ini menguntungkan Nazi dan membawa Hitler menjadi kanselir Jerman ketika usianya menginjak 44 tahun pada bulan Januari 1933. Hitler memanglah tokoh kontroversial. Setelah menjadi kanselir Jerman, ia mengambil keputusan dalam waktu secepat kilat. Cara kepemimpinannya diktator yang totalitarianis. Walaupun begitu, mayoritas warga Jerman menjadi pendukungnya sepenuh hati. Karena faktanya Hitler berhasil mengurangi pengangguran dan memperbaiki depresi ekonomi. Seharusnya ada prosedur sejak penangkapan seseorang sampai di meja pengadilan. Tetapi di bawah kendali Hitler, Nazi digerakkan tanpa pandang bulu. Prosedur-prosedur seakan dibuat untuk dilanggar. Siapapun yang menjadi tertuduh bertindak kriminal, sesegera mungkin Nazi memastikan ia menghuni penjara. Begitupun dengan lawan-lawan politiknya yang menjadi kerdil nyali akibat kegarangan Nazi. Jerman sehat setelah kondisi di dalam negeri pulih. Sedikit demi sedikit, Hitler merasa perlu melakukan ekspansi wilayah. Ekspansi ini kemudian berujung pada Perang Dunia II. Caranya sangat sadis. Hitler tidak menurunkan tentara perangnya untuk menyerang negara lawan. Ia mengepung Inggris dan Perancis agar mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi. Blokade ekonomi ini memaksa mereka meminta perdamaian kepada Jerman. Lalu negara-negara tersebut akhirnya tidak mempermasalahkan Hitler yang melanggar sejarah perjanjian Versailles untuk tidak membentuk angkatan bersenjata. Bukan hanya membangun kembali kekuatan bersenjata Jerman, ternyata Hitler juga menambah kekokohan bangunan benteng Rhinelanda pada tahun 1936. Kemudian pria tersebut berhasil merebut wilayah Austria pada bulan Maret 1938. Lalu dilanjutkan dengan ekspansi ke Sudetenland, benteng pembatas Cekoslowakia. Cekoslowakia sendiri tidak berani menolak kemauan Jerman mengambil wilayah sahnya. Mereka lebih takut dengan serangan militer Hitler daripada kehilangan wilayah perbatasannya. Sejak saat itu, negara-negara yang dulunya membuat Jerman menderita tidak lagi berani sewenang-wenang. Fakta, Munich sudah tidak berlaku lagi.
Siapapun yang meremehkan Jerman harus bersiap ke medan perang. Lalu Jerman mulai berwibawa. Inggris dan Perancis yang hanya bisa pasrah melihat kelakuan Jerman hanya berusaha mempertahankan Polandia. Namun Hitler bersama Stalin dari Uni Soviet membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang pada tahun 1939. Sebenarnya perjanjian ini digunakan sebagai taktik merebut Polandia dari tangan Inggris serta Perancis agar bisa dibagi berdua antara Jerman dan Uni Soviet. Polandia lalu berhasil jatuh ke tangan pihak Hitler setelah perjanjian bersama Stalin berlangsung kurang lebih dari 1 bulan saja. Puncaknya pada April 1940, militer Jerman menyerang Norwegia sekaligus Denmark. Bulan Mei-nya, mereka menembus Belgia, Luxembourg, dan Belanda. Lalu pada bulan ketiga mereka berhasil menaklukkan Perancis. Lalu sampai Hitler wafat, bumi Inggrislah yang belum mengalami penaklukan. Karena pemerintah dan rakyatnya bersikukuh bertahan saat militer udara Jerman membombardir. Serangan ini dikenal dengan sebutan Battle of Britain. Lalu pengkhianatan terjadi di tahun 1941. Setelah menekuk Yunani dan Yugoslavia, Hitler sengaja membakar perjanjian saling tidak menyerang yang dibuatnya bersama Stalin. Itulah jalan terbuka di mana Jerman menyerang Uni Soviet dan melumpuhkan kekuatan besarnya. Namun sayangnya kelumpuhan tersebut hanya terjadi pada sebagian kawasan di Uni Soviet saja. Musim dingin telah membuat militer Jerman berhenti menyerang. Lalu selepas itu Amerika Serikat dengan seluruh sekutunya menjadi sasaran amukan Jerman. Lalu Pearl Harbor kocar-kacir akibat serangan pasukan Jerman. Tahun 1942, Eropa dan Afrika Utara sudah hampir dikuasai bangsa Jerman. Namun sayangnya di akhir tahun tersebut, takdir membalikkan Jerman menjadi kalah dalam segala hal. Ujungnya membawa kematian Hitler sebagai presiden sekaligus kanselir Jerman ke tiang gantungan. Bukan karena dihukum mati, tetapi Hitler bunuh diri di Berlin pada tahun 1945. Semuanya karena kekalahan beruntun Jerman di bawah perang Stalingrad, Rusia, dan El Alamein, Mesir. Dosa Holocaust. Inilah dosa yang diungkapkan di awal, menjadi ingatan tak terlupakan dalam sejarah HAM di dunia. Semasa menjadi pemimpin Jerman, pria kejam ini mendapat julukan pria terkejam sedunia. Bukan karena ekspansi wilayahnya ke berbagai negara, melainkan karena dosa Holocaust ini. Rasa bencinya Hitler terhadap Yahudi dan seluruh keturunannya membuat Hitler membunuh para Yahudi di seluruh dunia. Ada banyak kamp pengasingan, kamar berisi gas, serta gerbong ternak sengaja disediakan para tentara Jerman untuk menewaskan 6 juta Yahudi. Lalu rasisme ini merembet pula ke bangsa Rusia dan Gypsy yang kemudian ikut ditumpas oleh Hitler. Hitler tidak peduli tua atau muda, semuanya dihabisi Hitler dengan kejam. Pembunuhan ini sengaja didesain agar korbannya menderita dulu sebelum meregang nyawa. Bagian tubuh atau harta benda mereka dijadikan rampasan sebelum mereka dimasukkan ke kamp konsentrasi atau kamar gas. Perang dunia yang diakui sebagai perang nuklir terbesar sepanjang sejarah manusia dianggap dimotori Hitler. Meskipun begitu, dunia internasional juga mengakui kemampuan Hitler dalam berorasi.
sehingga ia dapat mengendalikan jutaan orang di seluruh dunia agar tunduk di bawah naungan Jerman daripada diserang militernya. Semangat fasisme Hitler sekarang banyak dibenci oleh para aktivis Yahudi yang nenek moyangnya dibabat habis oleh Hitler. Nama Nazi kemudian ikut meredup pengaruhnya seiring kepulangannya Hitler pada tahun 1945 lalu. Nah, itulah tadi sejarah dari Nazi dan Adolf Hitler. Manakah menurut kalian dari beberapa kejadian sejarah Nazi di atas yang menurut kalian seru? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan juga di next video mendingan gue upload tentang apa menurut kalian. Coba tuliskan pendapat kalian juga di kolom komentar bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Well, don't forget to like, comment, share, dan subscribe video dan channel ini. Oke, see you next video.